Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum, semester 3, kelompok 3. Video dokumentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok 3. Judul, Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara. Menurut Undang-Undang, mata kuliah Hukum Agraria. Dengan dosen pengampu, Teti Marlina Tarigan, Skia, Ken. Berikut ini pengenalan anggota-anggota kelompok 3. Teman-teman, selamat menyaksikan. Hari pertama, kami mendiskusikan bagaimana strategi pengerjaan dan langkah awal yang akan diambil dalam menyelesaikan tugas ini. Dan di hari itu, juga kami mengunjungi salah satu dosen yang mengajar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber untuk kami wawancarai, yaitu Bapak Arifuddin Mudahara Hab, SLI, M.Hum. Mengenai tentang ini Pak, hak atas tanah. Nah, jadi kan kami ingin bertanya, itu kan hak atas tanah itu ada macamnya, ada dari apa dia? Hak milik, hak bangunan, hak berusaha dan hak usaha. Nah, jadi kami ingin bertanya nih sama Bapak, apa Bapak ada salah satu dari 4 ini, kayak misalnya hak guna usaha gitu, semacam apa? Usaha. Bapak ada tidak Pak? HGU itu berusaha. Oh, usaha. Ada orang yang melindungi. Bapak Arif juga memberikan salah satu contoh kasus pertanahan yang sedang beliau tangani tentang HGU. Sekarang, sejak tahun 2010, saya pindah kemana? Mana tanah kelompok tani? Nggak ada lagi. Kenapa? Di dalam sertifikat HGU ya, sebelah timur berbatas dengan sungai, bukan berbatas dengan PT ini. Sekarang sungainya hilang, sudah di sini. Berarti ini punya siapa? Punya PT. Ngeri kan? Kalau aku sebagai praktik yang itu nikmatnya mah, kalau saya banget udah tahu kan itu ya? Coba sih tanah tuh, kawan-kawan tuh yang ikut. Di hari kedua, kami mengunjungi Wakil Kepala Sekolah Islam AN2PRC Taisituan Bapak Suryaman yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Beliau sudah mengajar di SMA ini sejak awal didirikannya sekolah ini pada tahun 2015 hingga saat ini. Rumah dinas ya, rumah dinas guru. Yang nampak belum diserah terimakan, jadi ya ke depannya guru, ke depannya itu. Kan ada bangunan yang dibuat untuk pegawai-pegawai gitu kan. Nah, jadi gimana kalau salah satu dari kayak orang yang nggak bertanggung jawab dan juga pegawai di sini tuh kayak mengapakan bangunan itu Pak, dibuatnya dan dikontrakannya ke orang lain gitu Pak. Padahal kan itu bukan hak dia dan tanah itu kan juga tanah. Ya kalau bahasa hukumnya pastinya nggak bisa. Pada saat melakukan pelanggaran ya pastinya ada sanksi. Pada hukum kan ada sanksinya. Ya
harapannya luar biasa pelantikan. Ini karena istilahnya gedung pemerintahan, jadi tumpang tindinya nggak lapis-lapis, tapi ada itu atau manfaat lebih lanjut tanam di daerah di sini pastinya ada. Depannya ada. Kita kan menjual mohon yang dihibahkan kan 1 hektar seperempat. Jadi kita bermohon karena ini juga tanah PNP 2, kita masih bisa menggunakan itu karena pemilik yang sudah pasti juga tanah ini ilegal kan, sehingga kita bisa karena kita minta sekitar 2 hektar jangan penambahan 3 hektar lagi. Pastinya 2 hektar. Beliau juga memberikan salah satu foto suasana yang ada di SMA ini dari awal beliau datang hingga saat ini. Kan ada sebelum dan sesudah itu kan. Oh iya. Nah, kayak gitulah lapangan basket kita awal. Di hari terakhir, kami mengunjungi kantor notaris dan PPATJL Cemara Medan dan bertemu dengan Ibu Yuskartini Farma, SK Ngenkain yang telah bersedia menjadi narasumber kami. Kita kan ada akun nih, akun BPS kita ada yang berhubungan sama BPS, sama Spenda. Nah, berdasarkan itulah kita input data. Nih, misalnya kita mau menamakan sampai ini, oke, janji dan segala macam, dan kemudian janji tanggal sekian. Udah setelah itu kita kirim ke atas, masukkan ke loket-loketnya, jadi boleh ngomong BPS. Kayak gini. Jadi ini kan cuma 1 juta. Kalau di sini untuk ditulis mereka, kita namanya misalnya aman dari kita. Nanti ini dicoret setelah ini berapa? Dicoret nih, dan ganti lagi di bawah nama di sini dan di bawah. Di sini nama misalnya Badu gitu ya, Badu tanggal lahir tahun gitu. Nah, proses itu lebih. Proses lain ada lagi yang polisian. Warisannya beda lagi, gitu begitu. Nah, kalau berdasarkan warisan, ini misalnya aman yang kita namanya aman luar, ini luar saja, aman. Bisa kita ini kan? Jadi kita keluarkan dulu surat sama waris dari lurah. Sudah dulu surat sama lurah, baru kita buat akta. Namanya akta pemisahan pemberian waris. Berdasarkan akta pemisahan, misalnya ini mau dibagi. Kalau tidak mau dibagi, misalnya mau ini dibagi nama ahli waris. Ini jadi mau jual ya, 210 hari ini. Buat kita urus para pihak itu yang punya ini ahli waris yang harus ada tanda waris. Berdasarkan surat tanda waris, itu nanti balik nama kebudayaan. Nanti di sini tertera keterangan itu. Jadi sini semua nanti tertera nama ahli waris. Dari apa mau ahli waris pengganti mau apa? Beliau memperlihatkan contoh kasus surat tanah yang sedang beliau tangani tentang penulisan nama ahli waris dalam suatu dokumen surat resmi tanah secara turun-temurun. Mereka harus cek. Misalnya kita mau dijual, ini pak, sudah ada masalah saya ini berapa nanti? Untuk jual beli tidak lagi. Bukan kali ini terbaca enggak? Oh nggak bisa udah, ketemuan itu kan makanya jadi. Gugat aja kak, tinggal melihat, gugat. Akhirnya sudah pindah agama. Kak, kalau udah pindah agama itu gugur waris kak. Makanya kita bilang itu digugat. Itu ngomong sama orang baca. Oh ini yang pindah agama nggak bisa. Itu abangnya yang dari situ, abangnya tapi tidak. Abangnya ini yang abang mereka. Makanya siapa ahli waris itu tadi? Siapa yang ahli waris dia yang